Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Suryani dan teman saya Sofi Putri Pratama dan teman saya Ngesti Handayani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tata kelola perusahaan. Apakah GCG itu? Dikeluarkannya kerangka kerja di atas membuat pelaksanaan GCG pada tataran kekinian dirasakan makin penting sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap melindungi peraturan perundang-undang serta nilai-nilai yang berlaku secara umum. GCG adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, responsibility, profesional, dan kewajaran atau fairness. Prinsip-prinsip GCG, tata kelola perusahaan merupakan serangkaian keterkaitan antara Dewan Komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. Tata kelola perusahaan menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memperhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah. Prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Direksi dan karyawan mengetahui visi, misi, dan tujuan serta target-target operasional perusahaan. Yang kedua, direksi dan karyawan perusahaan memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, uraian tugas di setiap unit usaha telah ditetapkan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang keempat, proses pengembalian keputusan perusahaan sebagai dengan sistem dan prosedur yang disepakati. Yang kelima, proses cek dan balance dilakukan pada semua unit perusahaan. Yang keenam, sistem penilaian kinerja operasi, organisasi, dan sistem penilaian kinerja individu ditetapkan dan dievaluasi dengan baik dan oleh perusahaan. Yang ketujuh, pertanggungjawaban kinerja manajemen perusahaan dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, hasil pekerjaan didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga perusahaan dengan baik. Selanjutnya, prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip transparansi. Yang pertama, seluruh stakeholder bisa memahami proses dan pengambilan keputusan manajerial perusahaan. Yang kedua, pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan dan berkala. Yang ketiga, proses mengumpulkan informasi telah dilakukan unit kerja yang ditunjuk secara terbuka, objektif, dan menjaga keberhasilan pelanggan. Direksi dan kewenangan telah terbuka dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, informasi dan prosedur serta kebijakan organisasi telah dipublikasikan secara tertulis. Yang kelima, pemeriksa internal, eksternal, dan komite audit memiliki akses atas informasi. Yang ketujuh, menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik secara berkala. Prinsip-prinsip kewajaran. Yang pertama, direksi perusahaan dan karyawan telah memperhatikan kepentingan struktur stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum. Yang kedua, perlakuan hubungan kerja dan pembinaan pada karyawan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil. Yang ketiga, adanya perlakuan yang adil kepada seluruh nasabah, pelanggan, dan pemilik dalam pemberian pembiayaan. Prinsip profesional. Prinsip profesional ini bermakna bahwa perusahaan memiliki kompensasi maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak maupun independen, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan. Terdapat dua prinsip profesional. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang objektif untuk sebesar
besar kepentingan perusahaan tidak mendahulukan karyawan dan kawan-kawan. Yang kedua, keputusan direksi perusahaan lepas dari konflik kepentingan. Prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab atau responsibility yaitu kesesuaian pengolahan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan prinsip tanggung jawab yang pertama, direksi sampai dengan karyawan paling bawah memahami peraturan perusahaan. Yang kedua, direksi dan karyawan menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, direksi dan karyawan bekerja sesuai dengan standar operasional dan prosedur atau SOP yang berlaku. Kelima, sistem unit organisasi berusaha menghindari kerugian bagi perusahaan dan stakeholder. Yang keenam, proses delegasi wewenang perusahaan dijalankan dengan cukup baik. Yang ketujuh, direksi dan unit kerja melakukan pertanggungjawaban secara teratur. Selanjutnya, struktur GCG. Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha ini termasuk dalam proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal. Kebutuhan akan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam organisasi merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen perusahaan. Seluruh kebijakan tata kelola perusahaan harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif, dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman yang andal. Struktur tata kelola perusahaan di perusahaan sangat bervariasi tergantung budaya lokal dan batasan hukum. Walaupun tidak ada struktur yang ideal, aspek penting tata kelola perusahaan perlu diperhatikan, yaitu 1. Pengawasan dan dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas. 2. Pengawasan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan usaha sehari-hari. 3. Pengawasan secara langsung pada masing-masing segmen kegiatan usaha. 4. Manajemen resiko dan fungsi audit yang independen. 5. Personel penting yang layak dan patut menjalankan tugas yang dibebankan. 6. Pelaporan secara periodik. Selanjutnya, praktik terbaik tata kelola perusahaan. James Lam 2007 memberikan beberapa prasyarat untuk bisa diimplementasikan praktik terbaik tata kelola perusahaan, yaitu 1. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan. 2. Independensi pengurus perusahaan. 3. Penilaian kinerja dewan pengurus. 4. Remunerasi eksekutif dan dewan pengurus. Selanjutnya, komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan merupakan tanggung jawab dewan pengurus yang paling penting dan sensitif. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu media komunikasi. Yang penting untuk mengungkapkan informasi penting adalah laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya, independensi pengurus perusahaan. Independensi menjadi penting untuk memastikan bahwa komisaris cukup objektif untuk kepentingan terbaik pemangku kepentingan perusahaan. Objektivitas dan independensi komisaris menjadi kunci utama dalam praktik terbaik tata kelola perusahaan. Penilaian kinerja dewan pengurus. Evaluasi kinerja secara mandiri akan mampu meningkatkan efektivitas dan aktivitas dewan pengurus perusahaan. Remunerasi eksekutif dan dewan pengurus. Wacana kompensasi anggota dewan pengurus merupakan hal penting dan banyak dibicarakan. Banyak lembaga seperti Combined Code merekomendasikan agar perusahaan menghindari pemberian kompensasi di atas kewajaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.